Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulandeni. Saya akan membuat tutorial video tugas pemrograman bahasa C++ bab 7. Kita lihat di sini ada contoh program yang sebelumnya saya akan ketik terlebih dahulu di Microsoft Visual. Kemudian setelah itu kita diminta untuk menjelaskan apa yang terjadi jika karakter konstanta di atas menggunakan SPTR yang ini. Codes SPTR. Kita coba ke Microsoft Visual. Videonya seperti ini, program seperti ini. Kita coba compile dan jalankan. The string is print characters of a string. Press any key to continue. Jadi SPTR di sini adalah print karakter, yaitu pointer ke karakter konstan, di mana karakter ini tidak dapat diubah melalui SPTR, yaitu SPTR itu adalah read only pointer seperti itu. Selanjutnya ada program kembali. Kemudian kita salin ke Microsoft Visual. Di sini kita diminta untuk menjelaskan apa yang terjadi jika pointer tidak konstan mencoba mengubah nilai data yang konstan. Di sini kita lihat programnya. Program yang kedua seperti ini. Kemudian tadi kita diminta untuk menjelaskan apa yang terjadi jika pointer tidak konstan mencoba mengubah nilai data yang konstan. Kita coba jalankan, compile. Nah, terjadi failure. Kita lihat failure-nya di mana. Lalu ini pengisian data indeks SPTR you cannot assign to a variable that is const. Jadi program ini tidak bisa berjalan karena nilai f di sini attempts illegal modification, tidak bisa dirubah, dan pada nilai f SPTR itu adalah pointer yang merubah nilai integer ke konstan. Bukan merubah, jadi nilai integer yang konstan. Jadi ketika SPTR diganti, itu tidak dapat berubah ke objek yang tidak konstan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat lagi ada program, kemudian di sini ada keterangan non konstan data, integer min, x, y. Kemudian kita diminta untuk menjelaskan apa yang terjadi jika pointer konstan menunjuk data yang tidak konstan. Kita coba lagi ke Microsoft Visual. Seperti ini contoh programnya. Kemudian kita coba jalankan dan kemudian saya akan menjelaskan apa yang terjadi jika pointer konstan menunjuk data yang tidak konstan. Seperti ini programnya. Saya taruh sistem pause-nya di bawah. Coba jalankan. Nah, di sini ada fail. Kemudian kita lihat. Di sini ada error. Nah, PTR error you cannot assign to a variable that is const. Jadi PTR di sini, PTR yang ini itu adalah nilai yang konstan. Jadi jika pointer konstan ini menunjuk data yang tidak konstan, itu tidak bisa karena data XPTR itu objek konstan yang tidak bisa diubah, sedangkan PTR itu adalah objek yang tidak bisa dirubah menjadi tidak konstan karena objek PTR ini adalah objek konstan. Jadi program tidak berjalan karena menggunakan PTR ini. Kemudian selanjutnya ada program attempt to modify constant pointer to constant data. Ya, jika tadi kok data yang tidak konstan, inilah data yang konstan. Kemudian ada program yang kita jalankan. Selanjutnya kita diminta untuk menjelaskan apa yang terjadi jika pointer konstan menunjuk data yang juga konstan. Jadi jika konstan menunjuk konstan. Kita kembali ke Microsoft Visual. Nah, selanjutnya program seperti ini. Apa yang terjadi jika pointer konstan menunjuk data yang konstan lagi? Di sini kita lihat bentuk program, ada variabel integer x5 dan y. Kemudian kita
kita coba compile dan jalankan. Ada fail, kita lihat other Windows-nya, error list. Nah, PTR you cannot assign to a variable that is const. Kemudian PTR you cannot assign to a variable that is const. Jadi variabel PTR ini tidak juga variabel yang konstan. Jadi sesama variabel konstan, integer konstan itu selalu dan memiliki location yang sama. Points to the same location and the integer as that location cannot be modified. Tidak bisa dirubah dan tidak bisa menunjuk data yang juga sama-sama konstan. Selanjutnya kita lihat nomor 2 itu memahami penggunaan perintah size of. Di sini ada potongan program, include menggunakan header include iostream, size t, get size, float, integer min. Kita coba salin ke Microsoft Visual. Kemudian kita jelaskan informasi apa yang diberikan oleh perintah size of. Kita ke Microsoft Visual. Kita lihat programnya seperti ini. Kita menggunakan size t, get size, float, integer min, kemudian ya ini float array 20. Count the number of bytes in the array is size of array. Kemudian system enforce. Kita coba compile dan jalankan. Nah, sesuai dengan program hasil outputan seperti ini. Jadi informasi yang diberikan oleh perintah size of itu adalah cara untuk menghitung panjang array pada C++ dengan memanfaatkan fungsi size of. Nah, fungsi ini sebenarnya digunakan untuk mengukur atau mengetahui ukuran memori yang digunakan oleh sebuah variabel. Dengan begitu kita dapat mengukur ukuran memori sebuah array atau secara keseluruhan array. Nah, dan mengukur ukuran memori ini dapat dengan satu elemen array. Dengan cara itu kita bisa menghitung panjang array. Selanjutnya kita lihat lagi, ada program di sini include iostream dan menggunakan header iostream dan iomanip. Kemudian code seperti ini. Kita diminta untuk mencatat hasil keluaran program di atas, dan untuk apa kita perlu mengetahui ukuran dari setiap tipe data. Kita ke Microsoft Visual lagi. Kita lihat bentuk programnya. Kemudian kita coba jalankan. Misalnya kita isi 5, isi 1. Nah, tadi kita diminta untuk Di sini kita masukkan mengapa kita perlu mengetahui ukuran dari setiap tipe data. Ya, jadi ketika kita mengetahui ukuran suatu tipe data, kita juga akan tahu bagaimana cara mengeksekusi dan memproses suatu data tersebut sesuai dengan ukurannya. Nah, seperti itu. Jadi dari hasil ini kita dapat melihat size of C char 1, size of S itu char 2, sort 2, kemudian size I1 4, size of integer 4, dan seterusnya sesuai dengan hasil proses dalam program yang telah kita ketik. Berikut di atas user memasukkan jumlah perulangan, maka inputan array akan muncul sebanyak perulangan kita yang diinputkan oleh lanjutkan bentuk panjang video data. dari saya. Kita lanjutkan ke modul selanjutnya. Soalnya sudah selesai dari A hingga F. Selanjutnya nomor 3, memahami penggunaan pointer dengan array. Ini kita di sini menggunakan header iostream, kemudian ada beberapa data integer. Kita menggunakan bptr, kemudian recode, array defined with, dan array subscript notation. Kita harus menyalin dulu dan mencoba program ini ke Microsoft Visual. Setelah itu kita harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan offset dan jelaskan penggunaan offset di dalam program di atas tadi. Kita ke Microsoft Visual. Seperti ini programnya. Kita coba jalankan. Kita lihat dulu. Di sini ada integer b, kemudian ada beberapa nilai integer, kemudian ada fungsi for,
code perintah seperti ini. Sistem postnya saya letakkan di paling bawah di sini. Kita coba lihat programnya dan kita compile. Di sini terjadi failed, kesalahan. Coba kita lihat salahnya di mana. Kita lihat di sini offset undeclared identifier, berarti offset itu tidak teridentifikasi, dan identifier is undefined. Kita lihat offset tidak teridentifikasi, berarti kita harus membuat identifikasi offset. Coba kita masukkan di sini integer. Di sini kita harus karena tadi diketahui i tidak teridentifier dan offset seperti ini. Kemudian kita coba compile lagi. Di sini tidak ada failed, succeed. Kemudian langsung kita build. Kita lihat keluaran programnya sudah sesuai dengan proses pemrograman yang kita lakukan. Di sini ada penjelasan array subscript notation, pointer atau offset. Jadi offset itu sama dengan pointer. Untuk notation where the pointer is the array name, jadi untuk memberi nama pada array. Kemudian pointer subscript notation BPTR. Selanjutnya pointer atau offset notation. Jadi di sini kita menggunakan fungsi menggunakan variabel integer, fungsi for, dan integer offset 0, offset kecil dari 4. Kemudian code lagi pointer subscript notation. Seperti itu. Kita lihat lagi modulnya. Kita ke program selanjutnya. Di sini ada program. Kemudian di sini ada constanta char z4, hertz, diamonds, club, and speed. Kemudian ada h, disk, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jack, queen, king. Kita harus salin dulu program ini ke Microsoft Visual. Kemudian kita lihat dia meminta untuk menjelaskan dengan singkat apa yang dilakukan oleh program di atas dan apa yang dilakukan oleh fungsi ren. Kita lihat fungsi ren di program ini. Fungsi ren. Oh iya, fungsi yang ini. Kita lihat hasil keluarannya dan menjelaskan fungsi ren. Kita coba ke Microsoft Visual. Oke. Kita lihat tadi pada contoh program ini kita harus menggunakan header stdfxh, ustream, elmanet, stdlib, dan ditambah dengan header input time.h. Kemudian kita harus mengaktifkan void shuffle integer 13 dan void deal const integer 13 const char. Kemudian fungsi integer main. Kita lihat programnya seperti ini. Di sini ada const char, heart, diamond, clubs, and spade. Kemudian ini ada versi 13. Di sini ada nama-nama kartu, nama-nama angka, AC, Dash, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, and King. Kemudian di sini ada shuffle deck dan deal deck fast suite. Di sini ada void shuffle. Kita coba langsung saja menjalankan program ini dan kita lihat apa fungsi ren ini di sini. Ren ini. Kita lihat ini sistem post saya letak pada bawah program seperti ini. Kita coba jalankan. Kita compile terlebih dahulu. Sebelumnya ini sudah compile. Tidak ada fail. Kita coba jalankan.